Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, telah memberikan banyak kita karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu, dan telah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Daurah Guru Bersanad Ashifa Center. Semoga apa yang akan kita lakukan ini Allah catat sebagai amal ibadah, sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik, tauladan kita semua, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya. Amin. Marilah kita buka program daurah kita dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Semoga apa yang kita kerjakan ini diberikan kelancaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada guru kami, Al-Ustaz Tanzil Khairul Akbar, untuk memberikan materinya. Tafadhol mashkura. Ya, Pak Tayyib. Insyaallah. Jazakumullah khairan untuk pembukanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah masih melanjutkan pembelajaran kita dalam sesi talaqi ya. Kemarin itu terakhir kita masih di surat Al-Fatihah baru sampai ayat keempat. Nah, kita akan lanjutkan hari ini sampai ayat terakhir. Kita masuk di ayat kelima ya. Nah, di ayat kelima ini yang paling jadi catatan itu ada di huruf ain. Nah, perhatikan di sini huruf ainnya itu sukun ya, na'budu. Huruf ainnya di sini sukun. Nah, biasanya permasalahan dalam pengucapan huruf ain yang sukun itu adalah huruf ainnya seperti hamzah atau huruf ainnya itu dijeda. Seperti ini contoh jedanya. Na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Nah, itu dijeda. Ainnya itu terjeda. Iyyaka na'budu. Jadi kalau ain itu dalam kondisi sukun, suaranya itu masih mengalir. Na'budu. Na'budu. Jadi tidak dijeda, tidak na'budu. Karena dalam bahasa Arab atau dalam huruf hijaiyah, huruf yang dijeda itu cuma satu, yaitu huruf hamzah saja. Sedangkan semua huruf itu tidak ada yang dijeda. Seperti ain ini. Na'budu. Jadi ketika membaca ainnya nanti dialirkan suaranya na'budu. Na'budu. Seperti itu. Iyyaka na'budu. Begitupun di huruf tasydid ya-nya ya. Iya diayunkan. Huruf tasydidnya iyyaka.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Seperti itu. Kita coba dari Pak Toyib. Silakan Pak Toyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Insya Allah, mumtaz nih. Bagus sekali Pak Toib untuk huruf Ain. Alhamdulillah. Pak Edi. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Pak Edi, kemarin itu catatannya ada di Ain ya. Nah, ini alhamdulillah penekanan Ainnya jauh lebih bagus, kemudian juga di bagian sukunnya jauh lebih mengalir. Alhamdulillah, pertahankan Pak Edi. Ya, terima kasih Ustaz. Pak Raden. Oh, Pak Raden belum ada ya? Kita ke Pak Doni langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Jangan dijeda di ujungnya, Pak. Narbudu. Jadi jangan narbudu. Nah, kalau itu jadi agak ada jeda nih. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Jangan ditunggu selesai, Pak. Langsung masukin ke huruf berikutnya. Narbu. Jangan narbu. Itu ada jeda, masih jeda itu. Ya. Langsung masukin ke huruf berikutnya. Narbu. Jangan terlalu lama di ainnya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu dulu ya. Jadi langsung masuk ke huruf berikutnya. Siap. Oke, sudah bagus. Alhamdulillah. Kemudian habis Pak Doni itu Bu Aristi. Iya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Masya Allah. Bagus banget nih Mbak Aristi huruf Ainnya. Alhamdulillah. Ibu Vera. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini udah bagus nih huruf Ain ya. Cuman catatannya di bagian ta'awuz,
kalau mau baca ta'awuz, iringi juga dengan basmalahnya ya. Oh iya Kalau Ustadz. mau ta'awuz aja tanpa basmalah itu cuman bisa dibaca di ayat-ayat laknat atau ayat-ayat yang cerita tentang kaum-kaum yang dibinasakan atau tentang iblis. Tapi kalau ayat-ayat yang sifatnya ibadah kepada Allah itu pakai basmalah. Oh ya Ustadz. Maaf baru tahu. Ya, seperti itu. Ibu Lisfi. Iya, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Iya. Ya, mangga sekali lagi. Oh ya, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Masya Allah. Bagus banget nih Ibu Lisfi. Alhamdulillah, tidak ada catatan. Ibu Siti Ruqayyah. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Bagus Bu Siti Ruqayyah. Oke, tidak ada catatan. Kemudian Ibu Nunung. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Bagus Bu Nunung. Tidak ada catatan nih. Alhamdulillah. Ibu Aini. Mikrofonnya Bu Aini belum nyala. Iya. Ya, sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Bagus Bu Aini. Alhamdulillah. Tidak ada catatan. Oke, ini yang punya PR pada saat itu baru Pak Edi aja ya, yang di ainnya. Nah, untuk Pak Edi, penekanan ainnya ini jauh lebih bagus. Alhamdulillah, pertahankan suara ainnya. Kalau yang lain, alhamdulillah, belum ada catatan. Nah, kita masuk ke ayat nomor 6. Nah, di ayat nomor 6, di sini ada huruf shad. Nah, ini shad ini, sebelum saya jelasin shad, di sini ada yang pernah belajar sifat huruf atau belum? Yang belum, coba siapa nih? Saya udah, Ustadz. Oke, yang lain ada yang belum? Sudah Ustadz. Oke, udah ya. Berarti kalau saya bilang sifat tebal, udah paham ya maksudnya apa? Udah, Ustadz. Ya. Oke, nah di sini ada huruf shad ya. Shad itu hurufnya huruf tebal. Nah, biasanya di masyarakat kita, huruf tebal itu sering disalahfahamin cara pengucapannya. Huruf tebal itu sering disalahfahamin cara pengucapannya.
Contoh yang paling sering terjadi itu ada di huruf shad dan huruf ro. Dua ini nih yang paling sering disalahfahamin. Salah fahamnya seperti apa? Seperti misalnya huruf ro ya. Huruf ro itu kan dia punya kondisi tebal, punya juga kondisi tipis. Sudah tahu ya bagian ini? Oke, Insyaallah. sudah tahu ya berarti. Nah, ro Insyaallah. itu punya kondisi tebal, punya juga kondisi tipis. Nah, untuk kondisi tebal, banyak dari kaum muslimin hari ini tuh mereka salah paham tentang tebalnya ro. Dikiranya menebalkan huruf ro itu dengan cara mencadelkan. Seperti kasusnya kayak Pak kemarin tuh siapa ya? Pak Doni ya. Nah, kayak Pak Doni. Si lidahnya itu nggak nyentuh, nggak disentuhin gitu. Nah, kalau misalnya kita ngajar, nanti ketika kita ngajar, terus kita ngedenger nih murid kita ngucapin ro-nya cadel, dan ketika kita tes, dia bisa ngucapin lam, bisa ngucapin huruf nun, nah berarti dia termasuk orang yang salah paham berkenaan dengan ketebalan huruf ro. Karena banyak sekali nih orang-orang yang mengucapkan huruf ro dengan cara mencadelkan. Dari mana asal-usul seperti ini? Ini biasanya terjadi pada murid yang belajar sama guru yang belum tuntas pembelajarannya. Belum tuntas tuh seperti apa? Belum tuntas tuh seperti ini. Dia tuh belum terlalu mendalami sifatul huruf, baru cuman sekedar ya belajar-belajar aja, baru cuman sekedar belajar teorinya, belum mendalami bagaimana talaqinya, bagaimana perbaikan dan seterusnya. Kemudian dia ngelihat dan ngambil kesimpulan sendiri. Oh ini kayaknya ro itu harus ditebalin dengan cara seperti ini, dengan cara dicadelkan. Nah karena dia punya kesimpulan seperti ini, akhirnya dia ajarkan ke murid-muridnya. Nah muridnya kan baru ketika belajar dari gurunya dia anggap bahwa hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Akhirnya murid ini ngajarin lagi, akhirnya terus-menerus nih terajarkan kemana-mana konsep seperti ini. Jadi tebal itu sebetulnya bukan kalau huruf ro ya, penebalan huruf ro itu bukan dengan cara dicadelkan atau enggak. Karena nanti kita belajar nih tentang konsep tebal. Konsep tebal itu sebetulnya bermainnya di mana. Begitupun juga dengan huruf shad. Huruf shad biasanya banyak orang menebalkan huruf shad itu dengan cara dibanyakin desisnya. Desisnya itu jadinya seperti ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, Bapak Ibu dengar saya ngucapin apa tadi? Shin. Nah, huruf shin, Shin. bukan huruf shad. Nah, ini juga banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, di mana mereka menganggap bahwa untuk menebalkan huruf shad, maka perbanyak desisnya. Akhirnya bukannya tebal, tapi malah berubah dari huruf shad ke huruf shin. Ihdinas syiratal. Jadi seperti itu. Nah ini yang biasanya akan kita temui nih, kesalahpahaman tentang konsep tebal dan tipis. Yang pada hakikatnya sebetulnya menebalkan itu bukan kalau huruf shad, bukan dengan memperbanyak desis. Huruf ro bukan dengan dicadelkan, atau satu lagi konsepnya adalah bukan juga dengan cara dimonyongkan. Bibirnya bukan dengan cara dimonyongkan. Cuman di sini kita belum akan memperdalam konsep tebal tipis, baru pengenalan aja bahwa huruf tebal itu kalau huruf shad, karena kita kebetulan ketemu dengan huruf shad, itu bukan dengan cara dibanyakin desisnya sehingga jadi huruf shin, atau juga nanti ketika huruf ro bukan dengan cara dicadelkan, karena kebetulan juga kita ketemu huruf ro di sini. Jadi dua huruf ini hati-hati ya, jangan didesiskan terlalu banyak untuk shadnya, ro-nya juga jangan dicadelkan, karena konsep tebal itu bukan seperti itu. Jadi cara ngucapinnya bagi kebetulan di sini kemarin tidak ada yang shadnya punya catatan ya. Ya sebentar coba saya lihat dulu. Ya kemarin tidak ada yang shadnya itu berubah jadi shin. Alhamdulillah. Jadi ngucapin shadnya seperti ibu-ibu dan bapak-bapak biasa ngucapin aja seperti itu. Tidak perlu diperbanyak desisnya. Nanti insya Allah akan ada materi khusus bagaimana caranya mengucapkan huruf tebal.
Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini belum terlalu paham bagaimana ngucapin huruf tebal tipisnya, nggak apa-apa ucapin dulu sesuai kemampuan hari ini. Karena fokus kita sekarang belum masuk ke huruf tebal tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Sirata, hati-hati jangan syirata. Siratal mustaqim. Nah, kemudian untuk Pak Doni, di bagian ro-nya coba lebih disentuh ya, di bagian lidahnya. Kita coba ke Pak Toyib lagi. Silakan Pak Toyib. A'udzu billahi Langsung aja Pak. minasyaitonir Ta'awuz itu tidak diulang-ulang. Cukup sekali aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Oke, sudah bagus nih Pak. Coba diulang di bagian siroto-nya aja. Di to-nya coba hilangkan desisnya. Jangan siroto, tapi siroto. Tanpa desis. Siratal gitu. siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Nah, sekarang qafnya. Qafnya mustaqim tanpa desis. Siratal mustaqim. 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 Lagi? Mustaqim. Mustaqim. Nah, gitu. Mustaqim. Nah, seperti itu Pak Taib. Jadi to dan qaf ya ditandai itu. Latihannya untuk jangan diberikan desis. Jadi tanpa desis untuk qaf dan to-nya. Kita coba ke Pak Edi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, untuk qafnya ini udah nggak ada desis nih Pak Edi. Alhamdulillah, pertahankan. Insya Allah. Oh, udah ada Pak Raden. Pak Raden silakan Pak Raden. Makasih, Ustaz. Mohon maaf kan ya, telat nih. Suaranya agak kurang jelas Pak Raden. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Bagus nih Pak Raden. Qafnya kemarin ada catatan di qaf nih. Nah ini alhamdulillah qafnya tidak ada tidak ada desis lagi. Nggak ada hamasnya. Iya, udah nggak ada hamasnya. Makasih. Oke. Pak Doni. Pak Doni mikrofonnya. Masih belum nyala nih mikrofonnya. Atau belum ada. Oke, saya lewat dulu berarti ke Bu Aristi. Iya Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Bagus Bu Aristi. Alhamdulillah tidak ada catatan. Ibu Vera. Ya Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah. Sebagai Bu Vera. Tadi ada Tidak telepon masuk. Maaf tadi. Oh ya Pak Doni. Di akhir ya nanti. Saya akhirkan dulu. Ibu Lisfi. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah. Bagus Bu Lisfi. Tidak ada catatan. 3 kali ya? Iya Ustaz. Ya. Ibu Siti Rok. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Masya Allah. Bagus Bu Siti Rok ya. Ibu Nuno. Ya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah. Bagus Bu Nuno. Ibu ini. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Bagus Ibu Aini. Pak Doni. Ya Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Coba sekali lagi Pak. ihdinas siratal mustaqim. Oke, Masya Allah Pak Dani. Ini roknya sudah pas nih Pak untuk penekanannya. Pertahankan di sini ya untuk huruf roknya. Jangan dirubah-rubah lagi. Cuman yang huruf kasrohnya agak susah. Uri gitu kan. Masih ro kalau yang huruf apa Pak? Sudah ini. Huruf apa? Kalau baris kasroh Ustaz sama tasdid yang ada masih butuh latihan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Jangan menuntut diri sendiri untuk sempurna. Nanti kita ngalamin stres sendiri nanti. Pelan-pelan belajarnya. Ya, betul Ustaz. Makasih. Iya. Oke, Alhamdulillah. Untuk Pak Doni berarti PR-nya udah selesai ya untuk rohnya, Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke ayat terakhir. Nah, di ayat terakhir ini, di sini ada 3 pilihan ya. Kalau nafas kita panjang, nah afdolnya kita masuk langsung ke akhir ayat. Seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau nafas kita panjang sampai akhir. Tapi kalau nafasnya agak sedikit panjang, maka kita wakaf di ma'alaihim yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi kalau nafasnya benar-benar pendek, ya udah wakaf di 'alaihim pertama aja nggak apa-apa.
Nah, kalau waqaf di alaihim pertama, nanti ulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim. Begitupun kalau waqaf di alaihim yang kedua, nanti mulai lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sama-sama mulai di ghairil maghdub. Nah, itu berkenaan dengan nafas yang panjang atau pendeknya ya, dari sisi waqaf ibtidanya. Nah, sekarang dari sisi dari sisi apa? Hukum izharnya. Di sini kan ada an'amta. Nun sukun ketemu ain, mim sukun ketemu ta. Ini kan sama juga alaihim. Nah, mim sukun ketemu waw, mim sukun ketemu ghain. Ini kan semuanya izhar ya. Nah, izhar itu masih ditahan walaupun sebentar. An'amta. Nah, ditahan tapi sebentar, jangan kelamaan. An'amta. Dan jangan dijeda. An'amta. Nah, itu dijeda. Jadi suaranya masih mengalir. An'amta. Kemudian maghdub di bagian ghain. Nah, di sini kemarin ada beberapa yang punya catatan di ghainnya. Jadi ghain itu sama dengan ain ya, suaranya masih mengalir. Maghdub, maghdub. Jadi jangan di maghdub, jangan dijeda. Suaranya masih mengalir. Maghdub, maghdub. Ghairil maghdub, maghdub. Seperti itu. Kita coba dari Pak Thayyib. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, di sini to-nya udah nggak desis nih Pak. Alhamdulillah, pertahankan. Pak Edi. Mikrofonnya Pak Edi belum nyala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bagus Pak Edi, tidak ada catatan. Pak Raden. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz. Bagus sekali ini Pak Raden. Alhamdulillah, tidak catatan. Pak Doni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus Pak Doni. Ini rollnya sudah pas nih. Alhamdulillah. Iya. Makasih Ustaz. Pak Ibu Aristi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bagus Pak Aristi. Alhamdulillah. Tidak ada catatan. Ibu Vera. Ya Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz. Bagus Bu Vera. Tidak ada catatan. Ibu Liswi. Udah nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Liswi. Ya.
Lamnya jangan terlalu lama. Dolin. Cukup itu aja. Cukup diayun. Jangan ditahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bautnya panjangin. Lamnya aja yang jangan ditahan. Bautnya tetap panjang. Oh ya Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Jadi lamnya jangan dilamain. Oh ya Ustaz. Oke, sudah bagus. Ibu Siti Ruqayyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sudah bagus Bu Siti Ruqayyah. Ibu Nunung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah. Bagus Bu Nunung. Alhamdulillah, tidak ada catatan. Ibu Aini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah. Sudah bagus Bu Aini. Alhamdulillah. Oke,
Oke, alhamdulillah nih kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah ya. Nah, ini catatan di Al-Fatihah yang sebentar. Ada suara. Suaranya hilang, Ustaz. Mungkin lagi ada itunya. Ada telepon kayaknya. Mohon maaf. Udah jelas ya? Ya, Iya. Ustaz. Nah, Tadi ini hilang, Ustaz. alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah. Nah, ini catatan dari awal ya, seperti kita mulai dari Fathaib dulu. Fathaib tadi catatannya di Qaf, kemudian ada to tambahan tadi yang berdesis, tapi di ayat terakhir tadi desisnya sudah hilang nih, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian Pak Edi, kemarin kan penekanannya pada huruf Ain ya. Ainnya udah hilang nih, bukan hilang ya, bukan hilang dalam artian gak terucapkan, tapi penekanannya sudah pas, sudah tidak terucapkan seperti Hamzah lagi. Terutama yang bagian sukunnya tadi bagus, narbudu. Dan qafnya kemarin juga punya catatan kaf dan qaf. Nah, qaf di mana kafnya kadang ke qaf, qafnya kadang ke kaf. Atau qafnya terbaca jadi desis. Nah, sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Begitupun para Raden sama kaf dan qafnya sudah nggak ada desis. Nah, Padoni, nah ini bagian ro-nya ya, sudah selesai nih, Masya Allah. Tinggal pertahankan terus nih Padoni, supaya tidak cadel lagi. Terus dilatih supaya ro-nya semakin baik getarnya. Kalau Bu Aristi kemarin catatannya tebal tipis, kan kita belum mulai ke tebal tipis. Kemudian Bu Vera, kemudian Bu Lisvi, juga Bu Aini. Nah, kemarin kan catatannya di hak semua nih. Nah, haknya sudah bagus, Masya Allah sudah konsisten, pertahankan terus supaya semakin baik lagi penekanan huruf haknya. Kalau Bu Siti Ruqayyah sama dengan Bu Aristi ya, tebal tipis dan jeda lamnya udah nggak terjeda lagi sih, alhamdulillah. Kalau Bu Nunung juga sama nih dengan Bu Siti Ruqayyah dan Bu Aristi, lebih ke tebal tipis dan qalqalah. Cuman kan kita di sini belum bertemu dengan qalqalah. Oke, jadi ini alhamdulillah ya, rata-rata sudah semakin baik perkembangannya, Masya Allah. Terus pertahankan supaya semakin konsisten. Nah, di sini juga menunjukkan ya, kalau yang namanya belajar itu, kalau kita punya catatan, nah enak nih mantaunya. Kita bisa lihat perkembangannya. Tapi kalau kita nggak punya catatan ya, kita cuma pakai feeling. Ini kayaknya nggak ada kemajuan, itu kan feeling, nggak pakai data. Kalau pakai data tuh lebih akurat, Insya Allah. Jadi penting banget nantinya ketika kita mengajar, nah kita punya selalu catatan murid-murid kita supaya apa? Supaya bisa terpantau seperti ini, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, insya Allah pekan depan kita akan lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Nanti kalau udah selesai di 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, nah sepertinya kita akan langsung mulai masuk ke pembelajaran huruf tebal dan tipis, insya Allah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, tapi pertanyaannya silakan disesuaikan dengan pembelajaran kita ya, jangan kemana-mana dulu. Ya, saya mau bertanya Ustadz sedikit. Ya. Ini tadi kan Ustadz menerangkan kalau misalnya ini kan di surah Al-Fatihah ini yang ghairil maghdubi ini alaihim yang pertama ini kan ada dalam alif di sini ya Ustadz. Sementara yang saya tahu waqaf lam alif itu kita kan nggak bisa berhenti ya Ustadz. Sementara tadi Ustadz menjelaskan bahwa kalau kita berhenti di alaihim yang pertama, kita tetap melanjutkan ke ghairil maghdubi alaihim, ke yang kedua gitu. Gimana Ustadz? Ya, udah Ibu? Iya. Oke. Nah, jadi untuk waqaf ibtida pertama ada 2 jenis orang nih. Orang yang nafasnya panjang dan orang yang nafasnya pendek. 2 orang ini hukumnya beda. Orang yang nafasnya panjang nanti dia akan memutuskan dengan pilihannya sendiri
dia mau berhenti di mana atas dasar keputusannya sendiri. Tapi kalau orang yang nafasnya pendek, dia nggak bisa memutuskan itu karena nafasnya pendek. Jadi dia berhenti sesuai nafasnya. Oh Jelas iya, gak sampai sini dulu? iya. Nah, orang yang pertama yang nafasnya panjang, dia nggak boleh berhenti di tanda lam. Iya. Karena dia punya kemampuan lebih dari itu. Sedangkan orang yang kedua, itu orang yang uzur nanti. Masuk dalam kategori uzur. Orang yang uzur seperti ini, nah kita tidak bisa memaksakan. Walaupun nafasnya pendek, misalnya di situ ada tanda lam. Dia coba memaksakan pun nggak mampu. Maka pada saat itu kita biarkan dia wakaf di situ. Oh gitu, Ustaz. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda wakaf itu pada dasarnya dibuat oleh para ulama kita itu untuk memudahkan kita yang nggak bisa memilih wakaf ibtida agar bisa wakaf sesuai dengan maknanya. Tapi bukan berarti hal tersebut dijadikan patokan apa ya? Patokan kewajiban lah. Jadi kewajiban gitu. Kalau nggak wakaf di situ dosa gitu. Nggak kayak gitu. Iya, Ustaz. Karena seperti yang Imam Jazari, nanti kita belajar nih, ada yang udah sampai ke bab wakaf belum? Kalau udah ada yang sampai ke bab wakaf, nanti di situ akan dipelajari bahwa tidak ada tanda wakaf satupun yang haram. Haram itu dalam artian benar-benar tok nggak boleh di situ gitu. Oh iya. Iya, Ustaz. Ya, ngerti Ustaz. Ya, seperti itu Bu Aristi Allah. Iya, Ustaz. Terus satu lagi masalah resum ini Ustaz, mohon maaf mungkin ini keluar Ya. dari materi. Itu dalam yang harus kita resum itu kan banyak nama-nama tokoh yang mungkin bagi kami yang hanya mengandalkan pendengaran itu ada nama-nama yang mungkin sulit ya. Jadi saya sendiri pun saya nggak bisa memastikan apakah tugas yang sudah saya kerjakan itu sudah benar namanya atau enggak Ustadz. Jadi mohon apakah Nah, ini bisa? kalau nama itu untuk Iya. sekarang silakan ditulis sesuai yang kita dengarkan dulu. Nanti insya Allah akan saya infokan nama-namanya siapa aja. Iya, jadi akhirnya kan membuat ragu gitu apa ini benar atau enggak ya penulisannya gitu. Iya. Jadi kalau nama bisa dikesampingkan dulu. Yang penting poin dari materinya kita pahamin dulu. Iya. Maaf Ustaz, saya mau tanya juga tentang masalah wakaf ini kan sering ada ayat panjang terus belum ada wakafnya. Apa ya contohnya? Kayaknya nggak ada di surah Al-Fatihah itu rata-rata bisa tercapai. Misalkan kita ngambil nggak apa-apa ya Ustaz, saya coba ngambil di surah lain nih. Silakan. Oh ya. Misalkan gini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min astagfirullah. Ini ada maaf. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah itu Ustaz. Apa bisa wakaf di situ walaupun nggak ada wakafnya gitu? Oke, ini seperti yang tadi disampaikan ke Bu Aristi ya. Pada hakikatnya pertama tidak ada tanda wakaf yang haram. Berarti kita bisa wakaf di manapun, walaupun di situ nggak ada tanda wakaf. Selama kita wakaf tidak merubah makna. Nah, gimana caranya wakaf nggak merubah makna? Kita harus bisa bahasa Arabnya dulu minimal. Karena Al-Qurannya kan berbahasa Arab, nggak mungkin bisa dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Contoh paling dasarnya gini. Huruf waw itu sering diartikan dengan dan. Pernah dengar? Iya. Nah, padahal tidak semua waw itu diartikan dengan dan. Contoh ya. Contoh waw yang tadi ada di ayat keempat yang Ibu baca, itu diartikan dan semua. Tapi huruf waw yang ada di ayat
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan nah, di ayat ke-28 kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Waw di situ nggak bisa diterjemahkan dengan dan. Sama juga dengan waw di ayat 30 wa idz qala rabbuk. Waw di Iya. situ bukan dan, bukan kata sambung maksudnya. Iya. Tapi kalau yang tadi di ayat keempatnya itu kata sambung. Tapi waw di ayat 28 dan ayat 30 itu bukan kata sambung. Nah ini kan hal seperti ini nggak bisa kita fahamin lebih detailnya kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Iya Ustaz. Seperti itu. Minimal kita ngerti bahasa Arabnya, maka kita bisa apa? Bisa memilih di mana waqaf ibtidanya. Iya. Satu lagi Tal, boleh saya? Ya, silakan. Masalah ini Tal, apa namanya mempengaruhinya panjang pendek ketika mengucapkan iya karena budu wa iya astain sama ihdinas siratal mustaqim. Itu merubah artinya tadi kira-kira tadi. Kalau misalkan harus kan dua harokat, ini jadi 3 harokat, macam itu Tal. Harokat itu tidak merubah makna. Ya. Harokat itu tidak merubah makna selama kata tersebut panjang. Contoh misalnya iya, iya-nya kan panjang. Iya kan, iya-nya panjang. Mau dia dibaca 2, 4, 5, 10, itu nggak akan merubah makna. Kecuali kalau misalnya yang tadinya panjang dibaca pendek. Nah, ini yang merubah makna. Contoh misalnya la. Kan adalah a'budu. Itu kan la-nya emang tertulis panjang kan. Kadang ada la bacanya 2, kadang 4 gitu. Iya. Tapi kalau la-nya dibaca pendek, la'budu. Nah, di sini yang merubah makna. Jelas Pak Raden? Jadi kalau panjang itu tidak merubah makna, tapi kalau dipendekkan yang tadinya panjang jadi pendek, nah itu yang nantinya merubah makna. Ya. Contohnya itu ya Pak Ustaz, mungkin yang apa kiroat itu kan tilawah itu suka panjang gitu. Oh, itu beda lagi sih, Bu. Enggak seperti itu. Iya, beda lagi. Saya mau nanya Pak Ustaz yang masalah ta'awudz itu. Masalah apa, Bu? Ta'awudz. Oh, ta'awudz ya. Iya, ta'awudz. Itu kan biasanya kadang ada guru gitu yang itu di tengah ayat udah ta'awudz aja gitu. Jangan pakai bismillah, itu gimana ya itunya Pak Ustaz penjelasannya itu. Nah, pertama kita cari dulu riwayat pembelajaran beliau seperti apa. Kalau beliau itu memang baru belajar atau belajarnya baru ke 1-2 guru, itu berarti hal yang kita wajari karena beliau belum tahu terlalu dalam. Tapi kalau misalnya kenapa? Itu talkback Pak. Iya, nol apa? Jam 9 Ustaz, 2 jam. Jam. Oh, iya. Talkback Pak. Oh iya. Tapi kalau misalnya guru tersebut itu sudah belajar lebih dalam, itu nggak pernah akan ditemukan kalimat seperti itu. Karena semakin guru tersebut itu belajar, maka dia semakin tahu makna ta'awuz dan makna basmalah itu harus dicocokkan dengan ke ayat yang mana. Karena dalam ayat Al-Quran kan kadang kita menemukan ayat yang ini lagi ngomongin atau ini temanya tuh lagi tema orang-orang baik nih. Atau juga lagi tema orang-orang buruk nih. Contoh misalnya di Al-Baqarah nih. Ayat 1-5 ini temanya tema baik. Orang-orang yang orang-orang yang beriman. Tapi ayat 6 dan 7 ini temanya orang buruk, orang kafir. Ayat 8-20 ini temanya orang munafik. Maka kalau kita lagi baca di ayat itu, bacanya pakai ta'awudz aja tanpa basmalah. Berarti tetap aja harus tahu artinya ya Pak. Iya, betul. Kita lihat temanya. Tema ayat ini sedang berbicara tentang apa? Kalau tentang surga atau hal-hal yang baik, berarti pakai basmalah. Kalau yang buruk seperti iblis atau orang kafir, orang munafik, berarti pakai ta'awuz aja tanpa basmalah.
Nanti ini ada materinya juga di Risam ya. Kalau nggak salah menjelang akhir itu ada materinya. Satu lagi Ustadz, pertanyaan tentang masalah ta'awuz ini, kenapa itu ta'awuz itu nggak dicantumkan dalam Al-Quran Ustadz, sementara pada saat kita mau awal membaca Al-Quran itu diharuskan membaca ta'awuz gitu Ustadz. Ya, karena pertama ta'awuz itu bukan ayat dari Al-Quran yang harus disematkan. Jadi ta'awuz itu sifatnya kayak apa ya? Kayak sebuah sunnah gitu, sunnah yang harus kita baca sebelum kita membaca Quran. Makanya nggak termasuk di ayat Quran. Oh iya. Makasih, Pak. Maaf Ustadz, Pak Akhir ini saya yang bertanya. Ya, Pak Doni. Ya, kan Ustadz beberapa materi ke belakang sama hari ini kan yang sin jadi tadi shin gitu ya Ustadz ya, yang short jadi itu ya. Ihdinas itu ya, karena saya di sini imamnya seperti itu Ustadz. Makanya saya pengen bertanya artinya apa. Jadi gini, Bismillah gitu, itu Assalamualaikum. Oh, banyak huruf yang berubah ya Pak? Ya, jadi huruf sin Beliau kecil imam ya? sama ya imam, betul. Jadi gini ya, Bismillah. Jadi saya ingat kata Ustadz itu, ini yang kata Ustadz itu ya, itu kanastain syiratallah itu assalam gitu. Semuanya pakai pokoknya sin kecil, short itu jadi sin besar semua Ustadz. Makanya saya artinya apa tuh? Itu fatal ya Ustadz ya? Iya, kalau huruf yang berubah itu jadi fatal. Nah, kalau Pak Doni jadi jadi makmumnya. Jadi makmumnya, jadi setiap kali nanti si imamnya selesai baca Al-Fatihah, Pak Doni juga baca Fatihah ya? Siap. Oh iya, sendiri ya. Pokoknya iya, baca sendiri. Sin kecil, short itu jadi sin besar semua. Assalam itu kanastain. Bismillah gitu. Ya itu merubah huruf. Itu udah lahan jali. Kalau Pak Doni bisa mengingatkan, nah bantu beliau diingatkan. Siap Ustaz. Tapi kalau jadi makmum, nah Pak Doni tetap baca Al-Fatihahnya ya? Iya Ustaz. Saya teringat kata Ustaz itu. Oh ini kata Ustaz kemarin. Dia bilang. Iya. Real case-nya tuh. Jadi menyambung Ustaz. Jadi kalau kita berjamaah terus mendapatkan imam seperti itu, jadi kita terus makmum gitu ya. Nggak ada kan teman saya sama munfarid katanya begitu. Oh, kalau kayak gitu tuh kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita masuk ke mazhabnya Imam Syafi'i. Di pilihan Imam Mazhab Syafi'i, ketika kita sholat dan diimami oleh imam yang lahan jali, maka kita baca pakai bacaan kita. Kita tetap jadi makmum, tapi Fatihahnya Fatihah kita, Al-Fatihah kita. Iya. Nah, kalau yang munfarid itu yang mazhabnya Hambali. Karena orang yang bermazhab Hambali, sholat di belakang imam lahan jali itu sholatnya batal. Oh iya. Ya, seperti itu. Iya, paham Ustaz. Oke, kalau nggak ada lagi ke Pak Toib terus ya? Iya, Pak Toib. Masih ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan balasan yang besar. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman yang telah menghadiri daurah kita pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup program kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Pak, saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.